salam dan bahagia. Di Pratama Luwatoni, calon guru Kandrak angkatan 7 akan membagikan praktik baik bagi Bapak Ibu yang bisa kita terapkan nanti di pembelajaran yang akan datang, karena akan berkaitan juga dengan yang menjadi tuntutan daripada pendidikan zaman sekarang. Mungkin seperti itu. Jadi hari ini saya mau membagikan kepada teman-teman, Bapak Ibu guru tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kalau baru mendengar maka saya akan membagikan yang kami dapat, yang kami tahu untuk nanti bisa kita sebagai teman-teman guru rekan sejawat kita berkolaborasi untuk bisa menerapkan di sekolah kita. Tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi semua itu ada proses untuk kita bisa mencapai satu tujuan. Disiplin itu sudah sering kita dengar, sudah sering kita tahu apa itu disiplin. Tentunya kita melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan aturan. Kita berfokus kepada tugas dan pokok serta fungsi kita sebagai guru, di mana kita menjadi teladan untuk anak-anak kita. Sudah saya bilang dari awal tadi bahwa tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang penting saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Jadi disiplin itu bagaimana kita melakukan tata tertib dan kepatuhan terhadap peraturan. Nah, biasanya kata disiplin kita akan hubungkan dengan yang namanya hukuman. Jadi kalau ketika kita tidak melakukan yang namanya disiplin, pasti itu adalah hukuman. Tetapi sebenarnya disiplin yang positif kita tidak perlu memberikan hukuman. Jadi ini hal-hal baru yang untuk dalam proses pembelajaran, ini paradigma baru yang akan kita rubah. Bagaimana kita berperilaku? 3 motivasi. Yang motivasi yang pertama seperti Bapak Ibu lihat, itu untuk kita menghindari yang namanya hukuman. Sebagai manusia, kita menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku kita itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga, untuk kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi itu 3 motivasi kita. Motivasi kita untuk berperilaku, tingkah laku kita itu ada 3 motivasi yang seperti itu. Nah, biasanya untuk buat seseorang dia mempunyai disiplin positif, dia harus motivasinya itu bersifat internal, bukan eksternal. Artinya itu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, tadi saya bertanya kepada teman-teman bahwa teman-teman itu baru mendengar yang namanya restitusi. Jadi restitusi kalau menurut dosen adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Apabila siswa dia melakukan satu kesalahan dengan melakukan restitusi, yang kita harap dong itu sadar. Yang kita harap mereka itu sadar dengan kembali pada tidak melakukan kesalahan dan dengan memiliki karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu proses kolaboratif antara guru dan siswa untuk mengajarkan murid cari solusi dari masalah. Nah, ketika mereka ada masalah, kita berbicara dengan mereka, kita menggali solusi apa yang mereka mau. Jadi kita tanya dulu. Misalkan siswa tidak kerja tugas, kita tanya, kira-kira lu mau buat kayak mana supaya lu kerja tugas? Kalau kita tanya mereka seperti itu. Tapi kalau kita langsung vonis, kau pemalas tidak kerja tugas, berarti kita langsung menvonis. Tapi ketika mereka tidak melakukan tugas, kita tanya, kira-kira lu mau buat kayak mana supaya lu bisa kerja tugas? Jadi itu adalah tahapan daripada. Jadi keyakinan kelas, kalau kita bandingkan dengan peraturan, keyakinan kelas lebih abstrak dengan peraturan. Keyakinan kelas juga ada pertanyaan-pertanyaan universal, pertanyaan umum. Lalu keyakinan kelas harus dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas tidak boleh terlalu banyak, mudah diingat, yang sederhana saja. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut
atau turut ambil bagian dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi semua itu dia menyampaikan pendapat. Lalu keyakinan itu kita bisa tinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak perlu buat yang namanya peraturan lagi. Karena di implementasi kurikulum Merdeka tidak ada lagi. Nah, kira-kira saya bukan tanya Bapak Ibu, tetapi kira-kira kalau ada pernyataan kembalikan barang ke tempatnya, kira-kira menurut Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu nilai kebajikan apa? Kalau kita tanggung jawab, betul. Jadi kita mengembalikan barang ke tempatnya. Nah, ketika kita buat satu keyakinan kelas, kita tulis saja satu tanggung jawab. Berarti siswa itu dia sudah tahu. Oh, saya tanggung jawab. Contohnya saya mengembalikan barang itu ke tempatnya. Tapi larang mengganggu orang lain. Berarti kita saling menghargai. Hari di sekolah 15 menit. Ya kadang saya setelah 15 menit, bahkan lebih. Itu. Hari di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Artinya ini dia masuk disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti itu kita stop perundungan atau stop bullying. Bergantian atau menunggu giliran, kita antrean seperti itu. Pengimbasan dari saya atau berbagi praktik baik untuk Bapak Ibu semua, mohon dimaafkan apabila dalam proses penyampaian saya ada hal-hal yang kurang. Saya yakin bahwa masih banyak hal yang perlu kita benahi. Jadi ketika ada waktu lain lagi, pasti kita akan sama-sama untuk saling berbagi. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Salam.